Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sudah siap belum belajarnya? Siap. Sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu ya, Nak. Ya, Bu. Ketua kelasnya silakan pimpin doanya, Nak. Sebelum kita belajar, kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu absen dulu ya. Ya. Emma Mozara, Hadir, Bu. Sumana. Hadir, Bu. Selanjutnya, anak-anak silakan buka buku tematiknya, tema 3, subtema 1. Ya. Bagaimana tubuh mengelola makanan? Nah, menurut anak-anak, sarapan itu penting nggak? Penting. Nah, sekarang Ibu akan membacakan teks yang ada di buku. Silakan anak-anak melihat bukunya masing-masing ya. Baik, Bu. Nah, di sini ada dialog antara Dayu, Edo, dan Siti. Nah, yang pertama itu ada Dayu. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Edo, sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Dayu, ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Siti, aduh, semuanya terdengar enak untukku. Sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Dayu, betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Nah, kata Siti, sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhaluskan hingga menghasilkan nutrisi yang ada diserap oleh tubuh. Nah, dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Edo, aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Dayu, wah, kedengarannya menarik ya. Edo, kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pasti lebih sehat karena berasnya organik. Nah, Ibu ada contoh gambar. Sekarang anak-anak, ini gambar apa yuk? Buah dan sayur-sayuran. Nah, benar sekali karena tubuh kita butuh makanan sehat seperti ada sayur-sayuran, buah-buahan. Bagaimana? Sudah paham belum anak-anak materi sarapan sehat itu? Paham, Bu. Jadi di rumah nanti jangan lupa belajar lagi anak-anak. Dan ingat, harus makan makanan yang sehat ya. Jangan lupa, jangan jajan sembarangan ya anak-anak. Baik, Bu. Silakan buka halaman selanjutnya. Baik, Ibu akan membacakan teks tentang mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Nah, di sini makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Nah, di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Nah, gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua, lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga, saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, di sini ada lambung. Nah, lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Nah, lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu, nah di situ ada gambarnya ya, lihat di buku teks. Nah, yaitu rumen, retikulum, amonsum, dan ovomansum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut.
Nah, di situ kan anak-anak ada bagian-bagian dari lambung sapi. Nah, yang pertama itu rumen atau perut besar. Nah, terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Nah, di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Nah, pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Nah, setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Nah, yang kedua itu retikulum perut jala itu makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaeroba dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke amansum atau perut kita. Nah, di sini kan amansum itu makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke ambomansum. Nah, jadi ambomansum itu perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh ambomansum. Nah, setelah melewati seluruh proses pencernaan, makanan di dalam ambomansum, makanan bergerak menuju usus halus. Setelah itu, panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter di dalam usus halus. Nah, terjadilah proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Silakan buka halaman selanjutnya dan amati gambar teks bacaan tentang organ pencernaan pada hewan. Setelah mengamati, buatlah kelompok atau teman sebangku untuk menandai gambar pada sistem organ pencernaan pada hewan. Nah, misalnya ditandai angka 1 pada mulutnya. Nah, fungsi dari mulut ini mengunyah atau menghancurkan makanan menggunakan gigi pada hewan. Nah, setelah itu selanjutnya anak-anak teruskan untuk menandai sistem pencernaan pada sapi tersebut. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai, silakan dikumpul. Kesimpulannya, bagaimana tubuh mengelola makanan? Yang pertama, pentingnya bagi tubuh untuk sarapan pagi. Yang kedua, tubuh mengelola makanan melalui sistem pencernaan. Jadi di rumah nanti jangan lupa belajar lagi anak-anak. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.